Cinta segitiga antara Insanul, Mawa, dan Inara udah kayak drama Cina aja sayang. Kisahnya nggak cukup ditonton satu part, karena ada banyak episode yang siap bikin emosi penonton di rumah naik turun. Kok bisa sih Insanul dengan mudahnya berpaling dari istri sah, sampai tega membohongi Inara dengan status palsunya? Ngakunya sih udah berpisah, padahal pernikahannya dengan Mawa masih sah secara negara. Apa iya kadar cinta itu bisa berkurang sampai bikin kesetiaan jadi melayang? Mungkin aja nggak sih Insanul lagi ngalamin fase tersebut sampai tega menodai kesetiaannya dengan Mawa? Atau jangan-jangan pernikahannya dengan Mawa emang lagi ada masalah? Sampai cari jalan pintas biar satset ngegait Inara. Takut banget loh. Duh, emang deh, gara-gara cinta segitiga mereka viral, semuanya jadi fatal ya, Syai. Ada yang nangis minta maaf ke podcast, sampai ada yang laporin Insanul ke polisi karena merasa tertipu. Au, langsung aja kita bahas di Spill the Tea. Aduh, udah lama gak ketemu sama Andrew Andika. Hai. Pengen berupdate kabar ya. Rindu ya? Rindu sama Andrew. Iya, Ini statusnya sekarang udah nggak single lagi. Oh, iya. Masa tuh dia udah nikah, pakai buku nikahnya waktu umroh. Semenjak terakhir ketemu Andrew. Udah Iya. nikah. Sekarang dia udah hamil. Belum, bukan dong, kan aku cowoknya. Yang hamil istrinya dong. Tapi belum hamil. Belum Tapi hamil. alhamdulillah udah menikah resmi ya. Udah menikah resmi. Bukan Siri. Bukan Siri dong. Oh, lo nggak siri? Iya. Sebelum kita update, boleh gak sih kita angkat gelas? Selamat datang Denny, selamat datang Andrew Andika. Spill the tea, selamat datang. Yes. Dennis lagi, Andrew lagi. Wajah-wajah yang selalu ada di Spill the Tea. Karena mereka selalu berhasil membawa berita yang terbaru. Kayak Betul. kita terakhir dari ketemu Dennis, anaknya baru ulang tahun. Iya. Usia berapa sekarang? 2 tahun. 2 tahun. Cakep banget loh anak lo tuh. Iya. Ganteng banget. Iya kan mirip emaknya. Oh iya, bukan bapaknya ya. Bukan lah, Iya, bapaknya maaf. nggak ada hubungan Maaf. darah. Sabar, jangan Hubungan emosi. darah, nggak ada hubungan darah. Iya, mirip iya. dari Nah, mana? itu. Aduh sabar. Enggak. Tanya dong, ini kan dua-duanya udah pernah punya pengalaman menikah, sudah pernah terjebak dalam situasi yang sama walaupun statusnya tidak menikah gitu ya. Itu gue ketawa ya kalau gue cerita tentang kesedihan gue digebukin mereka ketawa. Kita ketawa karena lu udah lewat. Udah melewati proses itu penting gitu. Iya. Biasanya kan cerita masa lalu jadinya komedi. Iya. Bener. Aku tuh cuman pengen tahu apakah kalian juga mengiyakan pendapat yang beredar gara-gara kasus selebriti belakangan. Katanya kalau kadar cinta berkurang, kesetiaan pun melayang. Karena kadar cintanya sudah berkurang, lupa kalau di rumah ada status suami istri. Mengakunya Bilang aja kepada... bosen. Bilang aja bosen, bosen. Gitu nggak? Coba kita tanya sama Andrew dulu. Waktu Tanya yang kiri aku dulu. Iya. Enggak, kalau misalnya gue dari sisi cowok ya, gue merasa kalau misalnya kenapa bisa berpaling gitu loh ya, kalau misalnya di luar apa segala macam ya, mungkin ada permasalahan tersendiri di rumah tangganya. Apa contohnya yang sampai pada akhirnya krusial? Ya memilih banyak, untuk banyak hal. memilih untuk selingkuh. Mungkin banyak hal lah, banyak. Jadi judgmental ya. Udah judgmental loh. Gue gak ceritain dulu loh. Kenapa lu berasa? Enggak, mungkin kalau dari gue mungkin banyak permasalahan di rumah tangga yang mungkin membuat dia menjadi kayak berpaling ke orang lain. Banyak hal lah itu, mungkin apapun itu gitu. Dari hal Artinya yang kecil tidak atau hal- cukup dengan sebuah kesetiaan seorang istri ataupun pelayanan dari seorang istri dong. Mungkin, betul. Tapi kan membuahkan anak. Iya, karena mungkin udah bertahun-tahun kali pernikahannya. Oke. Apakah cinta itu bisa hilang? Berkurang? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak. Kalau bisa menemukan pasangan yang tepat, sebenarnya gitu. Oh jadi maksud lo yang kemarin itu gak tepat? Iya. Jadi gue setuju apa kata dia. Cinta itu mungkin kalau di orang yang nggak tepat ya nggak akan bertumbuh dan berkembang lama gitu. Karena kan itu juga mungkin yang ada di kepalanya. Siapa tuh? Isanul. Isanul. Nah, lu tuh yang bisa Ini membaca banget. pikiran gue banget loh. Gue tuh sampai hafal. Karena hampir sama kayak Mbak Inul namanya. Isanul. Cuma Mbak Inul nggak pakai sa. Jadi dia Isanul dan juga Mawa. Masa udah berkembang lo beritanya lo dari terakhir Apalagi? kita omongin. Apa? Kan terakhir kan masih diduga-duga Inara. Sekarang Inaranya katanya udah come clean dan memang bilang iya itu saya. Tapi apa? menurut Inara dia itu dijebak. Ih jahat ya. Laki-laki itu bisa jahat begitu loh. Nggak boleh Nggak kayak boleh begitu. susun juga. Nggak bisa. Apakah benar dijebak? Lihat dulu. Iya, coba saya bertanya. Lu percaya? Percaya sama siapa? Dia dijebak.
Nah, orang dia bilang dia nggak tahu loh kalau Ihsanul itu udah punya istri. Hari Oke, gini. kita main pro dan kontra ya. Berarti lo pro Ihsanul kan? Gue kontra. Iya. Iya. Gue juga. Gue juga. Oh, lo pro Inara. Oh ya, lo pro Gue Inara. membela, gue kasihan sama dia bisa sampai ditipu sama laki-laki. Tapi menurut lu nih Dennis ya, sebagai perempuan yang sudah punya banyak cerita kehidupannya, perempuan itu kan memang benar-benar detektif ya. Iya. Maksudnya lu pasti kan akan cari-cari ono ini, bener kan? Statusnya, entah dari Instagram, dilihat yang follow siapa, yang ini. Iya dong, cerita Iya. masa lalunya gimana. Kalau bisa cari lagi ke kanan, ke kiri, dia sudah beristri atau tidak, itu pasti nggak lu sebagai perempuan akan sekepo itu? Kalau gue ngomong bukan hanya sebagai perempuan aja ya, tapi sebagai mantan pendosa. Oh Iya. berarti lu pernah berpura-pura jatuh cinta dong? Bukan, Maksudnya gini, pernah berpura-pura Lu pernah untuk jatuh menjadi cinta Inara sama gitu? orang Lu pernah menjadi berpura-pura jatuh cinta sama orang yang lo udah tahu udah punya istri. Ya, pokoknya intinya pada jadi pendosa. Pokoknya pada jadi pendosa. Ya Jadi guys, seenggaknya lu tahu sebenarnya kalau dia udah punya istri gitu. ya tahu ya, kalau mana mungkin sih nggak tahu hari gini gitu ya kan? Lu tahu ketika itu Kecuali- lo tahu tuh. Tahu. Tahu lah, mana mungkin nggak tahu lah. Kalau gue Terus, jujur. tapi kenapa lo terus jalanin? Ya karena waktu itu saat itu saya masih muda dan bodoh, dan lebih tepatnya bodoh. Pelajaran hidup lah ya. Pelajaran hidup. Pelajaran hidup. Oh tapi Intinya- masih single ya lu ya? Intinya, Iya, kalau Dennis, kenapa dia bisa bilang nggak mungkin perempuan ketika memulai hubungan dengan laki-laki tidak mencari tahu Betul. Nggak mencari statusnya tahu. dia, nggak Yes. mungkin, Nggak karena dia mungkin. udah pernah ada di posisi itu, Iya. dan dia mengakui kalau dulu tuh dia tahu kalau Dia statusnya tahu. nggak single. Dan Betul. gue mengakui salah gitu Iya. kan. Dan nggak mungkin banget menurut aku ya, si Nara nggak mungkin banget nggak tahu. Secara kalau misalnya kita dekat sama orang, kalau misalkan orang itu punya istri, beda lah sama orang nggak ada istri. Betul. Iya benar kan. Ngapain Tapi udah pergi-pergian dicek sama terus Inara lu gitu? di Instagramnya dia fotonya banyak sendiri. Sekarang satu deh, kalau misalkan lu nggak punya bini, kenapa lu mau nikah siri? Kenapa lu mau nikah siri? Kenapa nggak nikah resmi aja? Kenapa nggak nikah resmi? Ayo. Iya. Iya kan? Itu Itu satu. Karena katanya menunggu sampai tahun depan daripada nanti nggak benar di dalam agama kan kalau berhubungan deket-deketan, pegangan tangan, ya udah siri dulu Ya udah deh. nikah sah aja kalau pengen buru-buru banget mah. Betul. Iya kan, itu secara betul. kan public figure ya kan, Betul. punya teman banyak. Pasti bakalan jadi fitnah, banyak yang Iya, curiga. Jadi mendingan pasti. langsung nikah resmi aja. Iya Kayak benar. gua. Nah, lu kawinnya apa? Resmi dong. Nah, mau kenapa nggak siri aja? Sempet waktu itu kita ada kepikiran mau melakukan seperti itu, tapi akhirnya kita berpikir ulang, banyak ngobrol sama keluarga, dan akhirnya bilang memang resmi adalah yang paling benar. Karena tidak bakalan ada kecurigaan, tidak ada fitnah, menghilangi hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi akhirnya lebih jelas aja gitu loh. Terus yang kedua. Enggak, gini, aku setuju dengan poinnya kalian ya bahwa dari kasus apa yang terjadi sama Inara sama Ihsanul itu banyak banget tanda tanya dari peristiwa kejadiannya gitu. Kalau kan gue kasihan juga sih sama istrinya ya. Bisa harus mengetahui hal ini dengan cara yang nggak enak gitu. Tahu bahwa suaminya itu bohong sama dia, sekarang suaminya dituduh membohongi Inaranya juga, kayak blunder gitu loh problemnya. Pertanyaan gue adalah gini, kenapa sih biasanya laki-laki melakukan itu? Kalau kayak Ihsanul gitu, kan udah punya istri, Yes. kenapa masih cari yang lain? Kenapa masih cari perempuan lain? Kenapa masih ngajak perempuan lain? Kita ngomong in general aja nih, tidak subjektif. Yes. Ya mungkin ya ada permasalahan di rumah tangganya itu sih kalau gue bilang yang harus Oke. diselesaikan dulu. Ya. Kenapa sampai ada pemikiran untuk melakukan seperti itu gitu loh. Tapi apa yang dilakukan sama si cowoknya pun bisa dibilang nggak bener gitu loh. Karena dia mengatasnamakan agama Iya. misalnya untuk berniat untuk melakukan itu. Jadi dia tidak mau menceraikan yang ini, tapi dia tahu kalau misalnya dalam agama tuh ada istilah yang namanya poligami dan segala macam, dan ada nikah siri apa segala macam. Jadi itu yang digunakan untuk berusaha untuk mendekatkan dengan wanita lain gitu loh. Oke. Jadi yang jadi pertanyaan adalah kenapa dia tidak menceraikan yang ini dulu terus selalu menikah dengan yang baru gitu misalnya kalau Itu misalnya ibarat kata, gue udah makan salmon tapi masih pengen makan martabak. Apa tuh Rakus. namanya? Rakus. Pertanyaan aku kepada Dennis, semoga mungkin Dennis bisa menjawab dan memberikan perspektif gitu ya. Matanya dia melotot loh. Apa nih? Karena kamu pernah ada di pengalaman itu. Waktu itu terjadi sama kamu nanya nggak sih ke dia gitu, ke cowok itu, kenapa lo masih nyari gue ya? Emang lo nggak sayang sama kan lu udah istri punya lo? istri gitu. Enggak Apa lu- nanya. Pokoknya nggak nanya. Oke. Bisa jadi itu Apakah juga itu tidak ada- dilakukan oleh Inara. Tapi gitu. nggak nanya bukan berarti nggak tahu dong. Apakah misalnya kayak lu tahu dia udah punya istri nih tapi lu ada niat untuk mengambil? Enggak sih. Oke. Enggak sih. Tadi kan kamu bilang nggak nanya bukan berarti kamu nggak tahu. Menurut kamu yang mendorong laki-laki untuk melakukan itu apa sih biasanya, Nis? Banyak hal ya, sayang, jangan banyak marah ya. hal ya, iya banyak hal ya menurut aku. Mungkin ada yang Salah pengen satunya?
pengen teman ngobrol. Oke. Iya kan? Lebih nyaman ya? Lebih Iya, nyaman bener ya? kan? Lebih Iya. dewasa, lebih mengayomi, lebih perhatian mungkin. Kalau dari sisi akunya ya, iya kalau aku sih lebih waktu itu kan ya saat aku masih jadi pendosa, butuh temen ngobrol. Iya. Terus gitu kalau aku kan dulu kan pengen jadi pengusaha, mungkin ngobrol lebih nyambung, Aku demen ngomongin bisnis. Sedangkan kalau ngobrol sama berondong-berondong itu ngobrolinnya nggak jelas, party gitu. Kalau aku demen ngomongin bisnis, seseorang yang bisa ngajarin aku gitu. Aku tuh turut sedih ya, walaupun aku nggak kenal Inara dan aku nggak ada di timnya Isanul apa timnya Inara. Cuman maksud aku, I feel pity, kesian aku mereka harus melalui ini ya. Karena ini kan terbongkar gara-gara CCTV itu ya. Udah gitu kan kita jadi nanya, kok bisa sih CCTV itu ketahuan? Kemarin kan kita taunya CCTV di hotel lah, di tempat umum lah, which is nggak mungkin. Ternyata itu CCTV dari rumah loh bro. Iya, di Rumahnya Inara. Di rumahnya Inara. Nah betul. pertanyaan gue, yang punya akses kepada CCTV itu siapa? Berarti Ya kan keluarganya cuma Inara. Inara sama mantannya dong. Iya, diduganya seperti itu. Kita spill dulu ya, Ini dia yang diduga dibocorin sama ex. Jadi itu diduga itu ex-nya Inara, maksudnya mantan suaminya Inara yang punya akses CCTV itu. Ya kalau kita lihat dari timeline kedekatan mereka nih ya, Inara tuh kenalan dengan Insan 31 Juli. Oke. Lalu dilanjutkan 7 Agustus nikah siri. 8 Agustus sehari kemudian bukti CCTV itu keluar. 19 Agustus seminggu kemudian Mawa di DM sama Inara. Mawa nge-DM Inara. Mawa DM Inara. Di Oktober Inara balas DM-nya. Jadi Agustus, September, Oktober 2 bulan tuh. Terima DM 2 bulan. dibalasnya Betul. Banyak kerjaan. Lalu di bulan November, sebulan kemudian Inara sudah tidak ada hubungan dengan Insan. Apa? Sekarang Inara udah gak ada hubungan sama Insan? Yes, jadi sekarang pernyataannya Inara tuh sudah tidak mau lagi distatuskan nikah siri sama Insanul. Lah, mau nanya dong, gue kan belum pernah nikah siri. Kalau nikah siri gitu, kalau putus bukan cerai ya judulnya? Cerai. Harusnya cerai. Karena kan Harusnya ada itu kan talak. dalam agama. Jadi dia minta cerai gitu bahasanya. Udah dengan minta cerai aja, udah selesai? Nggak tahu, katanya udah selesai. memang udah. Udah selesai betul. Jadi segampang itu untuk kalau nikah siri kayak kalau Kan nggak misalnya perlu mau orang cerai ya surat-surat. udah tinggal kayak orang putus aja dari pacaran gitu. Iya. Nah, segampang itu. Ini juga poin yang menarik ya. Aku sering mendengarkan komplain teman-teman aku perempuan ketika mereka komplain, gue sebel, gue abis ribut nih sama laki gue. Kenapa? Laki gue nggak pernah posting gue sama anak-anak di sosial medianya. Dan berulang-ulang nasihat gue tuh selalu gini, apa sih Bo pentingnya muka lu sama anak-anak diposting di sosial media lu? Tapi karena peristiwa Isanul sama Mawa ini, gue mengerti kenapa beberapa perempuan suka gonggong. Menginginkan status Harus sosial. muka gue sama anak-anak muncul di feed lo. Karena rupanya ada beberapa laki-laki yang secara sengaja mengedit kehidupan rumah tangganya, sehingga di sosial media mereka tampaknya cuman single, dan bisa menjaring perempuan-perempuan lain. Iya, Apa yang benar-benar. diperkatakan lo ini, itu sempat diklarifikasikan sama Insanul. Dia mengatakan bahwa dulu mereka sempat punya problem, entah problem sosial atau apapun, yang sampai pada akhirnya diteror-teror lah keluarganya. Nah, dia mau menyelamatkan istri dan anak-anaknya, makanya mereka sudah tahu nih masing-masing bahwa jangan ada wajah istri di situ sama anaknya. Gitu. Tapi kan itu percaya. bisa jadi kesempatan, justru malah jadi kesempatan untuk dia kayak bersikap single nggak sih jadinya di sosial media. Oke, kita akan putar dulu, kita spill dulu. Ini ada video pengakuan Mawa betapa dia kesel karena muka dia nggak pernah ada. Nggak Tapi mungkin nggak itu nggak mungkin, nggak tahu. mungkin. Apalagi kalau lihat dari ini ya, dari timelinenya itu ya, udah kayak menurut gue kayak settingan timelinenya itu. Udah tersetting, udah terstruktur untuk apa? Untuk menyelamatkan karir Inara menurut gue. Enggak, sekarang gini deh, itu kan tanggal 31 Juli Iya. kan mereka baru kenalan. Terus tanggal 7 Agustus 7 sudah hari. nikah. Lu 7 hari emang dinikahin emang langsung mau? Iya, ngebet nggak banget masuk tuh. akal. Itu nggak masuk akal. psikologiknya Apalagi ya. Psikologi awalnya, dan apalagi- kepintaran manusia. Ya gitu. apalagi katanya ngobrolin bisnis kan. Katanya mereka itu Temen lagi kerja, ngomongin temen bisnis. kerja. Temen kerja, 7 hari kerja apaan? Iya, tapi kalau Lu waktu itu dideketin berapa lama tuh ngobrolin bisnis sampai akhirnya? Menurut kalian semua, apa yang kalian bisa petik dari kisah drama kehidupan Inara sama Isaul? Insanul. Insanul. Oh dari aku sih sekali lagi ya sebagai mantan pendosa ya. Kalau yang aku lihat ya, kalau gua jadi Inara udah sih kalau ketahuan gitu ngaku aja, minta maaf.
bakal kena cancel culture pasti. Gue dulu juga kena. TV semua di YouTube, podcast nggak ada yang mau undang gue. Buat gue datang pun nggak ditayangin. Iya, itu ya tapi gue minta maaf, gue menunjukkan kalau misalkan gue memang salah dan gue berjanji gue tidak melakukan lagi. Bukan makin berkelat-kelit lah, malah acting drama sini. Orang jadi makin enek. Iya. Tapi ketika gue minta maaf dengan sungguh-sungguh, orang lihat dan gue kasih tahu nih konsekuensinya, gue udah kena. Karena inget tuh, pengakuan itu adalah awal dari pertobatan. Kalau lu ngaku aja enggak, gimana mau tobat? Gue minta maaf sampai akhirnya ya orang mau menerima gue lagi. Ya kan tadinya lu pada juga jijik juga kan, enak juga kan, bener kan? Iya kan, bener. Tapi ya karena kenal, tapi karena orang gue menunjukkan, gue maaf ya kak, ke semua orang gue minta maaf personal, ya gue minta maaf, gue salah, gue nggak bakal gitu lagi, gue tahu gue salah. Ya orang akhirnya ya udahlah menerima, yang nge-cancel gue pun brand-brand juga akhirnya menerima. Betul, gitu betul. Dan termasuk teman-teman yang lainnya semua juga menerima gitu. Tapi ketika kalau lu berkelit gitu orang makin enek. Iya, makanya Sumpah. kenapa Inara kan sekarang ini melaporkan Nah, apalagi itu. si Ihsanul ini kepada yang berwajib dan segala macam dengan lawyernya kalau dia tuh merasa terjebak dan tertipu. Kalau gue akan bilang gini ya. Dunia itu memang jauh lebih kejam kepada perempuan. Apalagi di era sosial media ini. Buat perempuan-perempuan penonton setia Spill Detik, jangan mudah yakin mau menerima bujuk rayuan laki-laki yang ngakunya lajang. Lu harus lihat gitu. Membongkar sosial medianya aja tuh nggak cukup. Lu research ngobrol sama keluarganya aja tuh nggak cukup. Jangan terburu-buru. Give yourself time untuk mengenali orang yang akan lu bawa masuk ke dalam hati lu, ke rumah lu, ke tempat tidur lu. Benar. Bener nggak Denis? Bener. Zaman sekarang, banyak domba berbulu kuda. Nah itulah yang kenapa gue terheran-heran sama Inara ya setelah dia terakhir sama Virgun bercerai. Dia tuh kerjaan banyak banget. Brand nempel banyak sekali, ngerti nggak? Duitnya juga pasti banyak. Lu gak butuh pasangan juga gitu, Iya ngerti gak kan? sih? Lu buru-buru apa sih? Gitu loh gue tuh. Apa sih lu buru-burunya tuh apa? Nah, aku mau bahas mengenai ini deh. Kan sebenarnya dari kasusnya Inara, Ihsanul, kalau Inara mah udah terbiasa dengan popularitas. Kasus ini kan viral banget ya. Gue yakin nggak gampang nih pemberitaan dan daya tarik kasus ini dalam kehidupannya Mawa, dalam kehidupannya Ihsanul. Mereka kan orang biasa yang bukan entertainer ya. Mendadak jadi viral gini kan pasti stres loh, Ren. Don't you think? Stres banget. Ya itu tadi Andrew bilang. Lo kepada laki-lakinya. Lu gimana sih pakai buta segala orang ini? Betul. Gue Inaranya yakin juga. selebriti, public figure. Gue yakin kalau misalnya mungkin bukan Inara ya, mungkin orang lain, gue yakin nggak akan Atau orang biasa atau orang banget biasa, gitu mungkin ya. nggak akan serame ini, dan gue yakin mungkin bukan mantan, maksudnya istri pertamanya juga nggak akan memblow up atau apa segala macem gitu, langsung ya udah kalau misalnya mau laporin aja langsung ke polisi gitu tanpa serame ini gitu. Denis kan juga berarti sebetulnya pernah ada di momen kamu jadi viral ya, Den? Iya dong. Iya kan? Iya. Gimana kamu menavigasi kehidupan pasca virality itu naik? Karena kalau aku ini kan punya tujuan ya. Memang aku tujuannya satu, viral itu buat naikin dagangan aku. Waktu itu aku viral lagi zaman Covid. Ya. Nggak bisa gajian pegawai. Orang toko tutup semua, bunga gue di cancel semua dari koran. Iya. Ya, dan aku iseng-iseng bikin video dan ternyata rame. Ramenya rame banget. Oke. Rame banget, terus begitu memang gue terakhir viral, tiap tahun ada aja viralnya sih. Berarti poinnya Denis adalah kamu tuh sebetulnya businesswoman gitu. Kamu sengaja mencari apa yang bisa kamu kendarai untuk menaikkan bisnis kamu. Kalau memang itu lu perlu jadi viral, ya viral. Iya, betul. Iya kan? Tapi ada ternyata kalau misalkan itu Lu dulu punya ya. master plan. Iya, itu dulu. Dulu kan kalau gue kan mikirnya kan, gue mau dihina kayak mau apa, gue bodo amat. Yang penting rame, kerjaan gue jalan. Yang lain gue nggak peduli, gue tutup mata. Tapi itu jangan ditiru. Karena nyeselnya itu kemudian hari. Lu tau nggak, jejak digital nggak bisa dihapus. Iya, apa yang gue ucap, apa yang gue lakukan selama itu, anak gue nonton
nanti. Oke. Itu. Berarti sebenarnya kamu menyesali kalau dulu kamu sebegitu berkoar-koarnya di sosial media? Oh iya jelas, penyesalan ada pasti. Penyesalan itu ya takutnya Kalau udah punya anak kalau udah ya. punya anak Iya. baru mikir. Dulu mah nggak mikir sama sekali. Yang penting rame, gue merasa cuan, ya gimana gitu. Oke. Kenapa kita jadi membahas mengenai viral itu ternyata bisa membawa petaka? Pasti pemirsa setia Spillity juga masih ingat drama Tumblr. Ya. Si paling Tumblr. Si paling Ketinggalan. Drama Tumblr yang ketinggalan di kereta. Iya. Iya kan? Ya udahlah ya. Kronologinya adalah ketinggalan tas di kereta, komplain di sosial media, curhat, ada luapan emosi yang terjadi. Viral lah itu. berharap mendapatkan simpati dari para Iya. Para Ya, netizen untuk saling bisa jadi membantu. viral, meledak, malah pada akhirnya Dipecat, semuanya backlash ya. Iya. Kita pengen bacain komentar netizen yang masuk menanggapi apa yang terjadi. Ini tuh digoreng dan menyita perhatian kita minggu lalu lah. Oke, ada netizen yang bilang perkara Tumblr Rp300.000 jadi hilang pekerjaan orang. Padahal udah mau dikasih gantinya. Lalu ada juga yang bilang gara-gara si Tumblr se-Indonesia Raya. Jadi heboh. Besok-besok lu bawa galon aja Anita biar gak ketinggalan. Tapi dia itu jahatnya itu ketika petugasnya itu bilang, gue gantiin deh tumblernya, ini gue pesenin. Dianya nolak, dia malah nolak, malah bikin Kenapa jadi ya? petugasnya itu dia dipecat kan, Iya. tanggung jawab. Itu yang jahat sih. Gue sih ingin komentarnya gini ya. Gue udah agak jenuh gitu ya dengan nature-nya orang kita sekarang di sosial media. Sekarang semua orang boleh punya social media account. Dan lo nggak perlu maaf ya, Influencer. gue akan ngomong sesuatu yang mungkin akan menjadi unpopular opinion lah Iya. gitu ya. Nah, Lo nggak perlu punya skill yang jelas untuk bisa punya follower di sosial media. Itu menurut gue. Siapa aja sekarang bisa punya follower. Iya. Mentalnya orang kita tuh sekarang berasa dirinya tuh selebgram paling penting sedunia, tau nggak lo? Iya. Jadi kalau ada masalah apa dikit-dikit, aku ketinggalan tas nih di bis kota, Di-post. ngomel di sosial media. dia ngomongin aku nggak sih? Kamu dulu Enggak, begitu. enggak. Kan udah beda sekarang. Sekarang kamu karir woman. Iya, karir woman. Nanti kita akan ya. Tadi kan makanya aku udah tanya dulu di awal. Tapi bener, Betul nggak? tapi bener sekarang ini tuh jadi kayak semua tuh kayak gue selebgram. Iya, gue mau cerita di Iya. sosial media gue. Iya. Viralin aja biar Viralin tuntas. aja deh. Nggak dipikir dulu postingan lo itu berimbang nggak sih pemberitaannya? Betul. Are you really telling the whole truth? Ya. Atau udah lu bumbui dengan emosi yang lo rasakan ketika Betul, peristiwa itu betul, terjadi? betul. Begitu semuanya udah meledak, semua spiraling down, yang ini dipecat, lu juga dipecat, identitas lu dibongkar, identitas keluarga lu dibongkar, klarifikasi. Minta maaf. Minta maaf. Nah, Ya. salah satunya juga yang belum lama ini juga sempat viral, ada satu sosok dari Aceh, ya seorang Mbak Melda ya namanya, dan sempat jadi pada akhirnya glow up karena ada sosok seorang Sheila Sokia yang memberikan bantuan begitu banyak dan di makeover, diberikan juga bisnis. Nah itu kan pada akhirnya jadi viral, tapi viralnya mungkin arahnya lebih kepada Ini yang perempuan yang perempuan diceraikan yang suami ditinggalkan karena sama katanya nggak bisa masak PNS nasi lauk ya. itu ya. Sorry, bukan PNS. Iya, kenapa sih emangnya nggak bisa masak aja atau beli kayak gitu kan udah Iya. banyak semua sistem Kalau online deh. P3K ya? Iya, nggak bisa P3K. masak lu beli online lah. Ya, Ngapain itu lu gara-gara nikahin? istrinya nggak bisa masak atau nggak nyiapin makanan Yes. segala macam. Pulang kerja lagi naik pangkat, cerai, bye. Nah, selanjutnya nih, tahu dong Fajar Fatboy? Tahu. Viral juga, kita spill dulu. Spill. Fajar, kenapa nggak cerita? Ya, dari awal Oktober saya punya chat, diari terus, dia tidak pernah balas, cuma dia aja. Cinta tidak selamanya indah, Dia Fajar. tidak selamanya ini, setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Allah, ya Allah. Ya, jadi itu Fajar tuh dia viral karena kan dia sempat nangis tuh. Karena dia berantem dan diputusin kalau nggak salah. Iya diputusin, makanya mukanya tapi he's so funny, maksudnya memang dia tuh bener-bener karakter yang lucu. Dan gue kan sering banget juga ketemu sama Fajar ya, terakhir kali sama dia being himself, memang dia tuh orangnya Memang udah pure begitu. Yes.
apa ya bisa dibilang Apa adanya. bikin orang Bener. jadi seru gitu. Tapi jadi menurut lucu. gue dari begitu banyaknya yang viral, banyak juga cepet jatuh. Fajar enggak loh. Betul. Dia konsisten bahkan punya film main sama Amanda Manopo terakhir. Wow. Tapi menurut aku mereka yang mampu bertahan dan memanfaatkan virality itu mereka-mereka yang otentik. Iya, Lu lihat dia? otentik. Dia otentik. 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 Walaupun dulunya pendosa, otentik. Otentik. gitu. Otentik. Gue salah. Kenapa emang? Iya kan gitu. Oke. Gue Kayak bertobat sekarang. iya gitu. Ah. Kayak Fajar. Emang iya? Emang iya? Mendingan jadi Iya, mantan maksudnya pendosa dia. Oh, daripada iya. mantan Tapi gue juga. Lu juga. Kayaknya lu belum bisa dapat award otentik deh kayaknya Iya, belum. jadi kalau lu pendosa apa mantan pendosa? Tapi sebenarnya orang-orang seperti itu tuh bisa dibilang kayak mereka punya talenta tersendiri yang sebenarnya mereka pun tidak tahu. Iya. Sama seperti awal gua mulai syuting. Gue mulai syuting apa segala macam. Gue nggak tahu kalau gue bisa terjun ke dunia seperti itu. Gue nggak belajar acting sama sekali di sekolah. Gue nggak les, nggak apapun. Gue belajar di lokasi, di tempat gue syuting segala macam. Diajarin sama senior-senior dan sutradara. Dan akhirnya gue merasa, oh iya ya ternyata gue bisa juga loh bekerja. Gue bisa punya talenta yang bisa gue lakuin untuk menjadi tujuan gue nanti ke depannya gitu. Dan menurut gue itu Fajar juga begitu. Yes. Dia main film kan kamu bilang bagus lah actingnya. Bagus. Bagus. Lucu dia, lucu. Hidup itu banyak surprises asal kita sadar bagaimana cara memanfaatkannya. Makanya kita masuk aja ke kejutan. Kejutan yang pertama ini untuk Dennis ya. Untuk Dennis ada hate comments. Ada yang benci sama lu tuh lewat komentar. Silakan Banyak baca. yang benci, Coba gue baca. yang baca, oke. Masalah orang lain, kenapa kamu sibuk yang komentarin malah dijadikan konten bahas urusan yang bukan urusan kamu. Ini juga bukan urusan kamu, kenapa kamu komentarin? Benar. Ya Iya sih. juga sih. Ya sih. Videonya video gue di akun gue, emang aja akun dia. Iya bener juga sih. Andrew. Emang lu tuh ini ya otentik, pinter. Sebelum kita minta hate comments-nya Andrew, kita lihat video ini dulu ya. Boleh. Andrew, Coba kita spill dulu di video satu ini. kita bacain komentar dari netizen menanggapi Andrew yang bibir filler. Filler bibir. Banyak banget yang komentar di sini tuh. Andrew baca deh tuh semuanya tuh. Siapa wanita yang tidak beruntung itu pasangannya Andrew? Bukan urusan lu juga. Terus? Red flag banget nih orang katanya kayak gitu. Terus mirip bibirnya sama Karen Delano. Lu sih ikut-ikutan gue, Andrew. Maafin Aneh lu. Terus gini, Enggak, karena bibir gue tuh emang tipis banget gitu. Iya, memang tipis banget. Dan memang ya ada kebetulan Sekarang tuh lebih bervolume. lebih ada Tapi volume. sebenarnya yang Andrew, gua penasaran gue cuma mau tujuan nanya- lo apa ya? iya. Bibir lo di filler. Kalau gue kan punya tujuan ya. Apa tujuannya? Tujuannya gue biar bisa ngomongin lo. Kebetulan ada Ini dokter mau Christmas ya, dokternya Allah. temen gua dan dia bilang, "Dru, bantuin gue dong di klinik gua ini nih." Oh ya udah, lu mau diapain? Gua nggak tahu gua mau diapain. Nah, gua bilang kayak gitu kan, terus oh ya udah, kurangnya ini aja lo, gua gini. Akhirnya gua lakukan apa yang seperti yang disuruh sama dia gitu. Jadi akhirnya kayak gua juga nggak tahu bakalan sampai se-Karen Delano itu bibir gua gitu. Menurut gue tambahin lagi. Tambahin lagi ya udah. Hai, Dennis, kita pengen tahu tanggapan kamu. Iya. Tapi sebelumnya baca artikel ini dulu, kita spill seperti apa artikelnya. Dan kita pengen tahu komentar netizen mengenai Mata Segaf cabut banding putusan cerai Tasya Farasya Inkrah. Maksudnya habis banding, jadi tadinya dia sama Tadi Tasya dia- Farasya kan dia di Iya. putusannya adalah Tadinya kan dia cerai, terus dia banding si lakinya itu. Dicabut lagi. Iya. Abis banding terus dicabut. Bilang aja takut nafkah 100 peraknya jadi $1.000 kan. Nah itu dia ya, ini buat ngeliat kasus si Tasya Farasya ini sama Bapak Maling Kundang sih beda ya, beda. Bapak Maling Kundang sih nggak pernah ngegrogotin gua sih. Lakinya dulu. Iya, Bapak Maling Kundang. Jadi Bapak Maling Kundang itu bukan hanya apa anak doang. Ada Bapak Maling Kundang, Bapak Durhaka. Iya, itu Bapak Maling Kundang. Kalau dibilang 11-12 sama si Ahmad sih enggak lah. Dia mah kayaknya masih sayang anak kan? iya. Iya, masih sayang anak. Kalau Bapak Maling Kundang mananya juga kagak, pura-pura amnesia. dan karena ya. memang Tasya Farasyanya juga kan memang orang yang berada juga gitu. Jadi dia nggak butuh gitulah ya. Iya, terus ya gitu deh. Tapi ya Dennis, kamu kan kayaknya
vulgar banget gitu ya. Kayak bapak maling kundang, nggak sayang anak ini itu. Si bapaknya itu suka komplain gak sih sama kamu? Lo kenapa Atau dia sih? cari, Gitu? dia Enggak cari lah. nggak sih anaknya sampai sekarang? Enggak pernah nanya. Nggak pernah. Nggak pernah nanya. Atau gitu. Nanya Kalau juga, kalau gue keadaannya nggak pernah. kalau gue jadi dia tuh gue akan gini. Udah kali, kenapa sih lu ngejelek-jelekin gue melulu? Nggak pernah nyari-nyari lagi. Nggak pernah nanya. Bukan Tapi nyari lagi, sama sekali dari lahir nggak pernah nanya. Tapi orangnya ada beneran kan, bukan halusinasi lo? Ada bener, kalau gimana? Ada gimana punya anak. Masa halusinasi? Iya, tapi gue sebenarnya kalau benci sih enggak sih. Bersyukur juga, berterima kasih juga. Cuman mendapatkan anak. anak dapat Jaden, iya. Terus cuman kalau ngomongin bapak maling kundang, bapak maling kundang langsung minimal 1 juta views. Oh. Jadi seru-seruan aja. Kalau benci mah enggak. Terus gitu butuh duit dari dia juga enggak sih, puji Tuhan. Begitu nyebut bapak maling kundang langsung 1 juta views. 1 juta views. Besok gue pinjem ya, gue coba ya. Beda konsepnya, kan harus ada backstory-nya dulu kenapa bisa sampai kayak gitu. Nih bapak maling kundang lu terkenal sampai masuk TV diomongin gara-gara gue. Oke, kita kasih backstory kalau gitu buat Andrew. Apa reaksi Andrew untuk video? Oke, gimana tanggapannya kamu? Menurut gua mereka berdua adalah orang yang tahu kalau misalnya mereka berdua itu ada di dunia entertainment dan mereka tahu bagaimana menyelesaikan masalah tanpa dibesar-besarkan. Nah, kalau lu sama Dewi, Oh, rame sekali. Rame sekali. Nah, hubungannya seperti apa? seharusnya seperti itu. Tapi kenapa jadi nggak seperti itu? Are you friends now atau enemy? Frenemy sih jatuhnya, kayak we're still friends but enemy juga gitu. Jadi kayak kita masih agak-agak ngambang, nggak tahu mau dibawa kemana Tapi juga. ngobrol gak sih? Enggak. Enggak. Oh enggak. Enggak. Tapi Kenapa saling nggak menghina. ngobrol? Kenapa kan kalian harus co-parenting yang baik? Iya. Kayaknya masih belum waktunya aja sih kalau menurut gua. Mungkin in time semuanya gue yakin bakalan menjadi lebih baik gitu loh dengan seiring waktu. Tapi sekarang mungkin Waktunya belum. Waktunya belum aja. sekarang. Tapi kalau pengen jemput anak gimana itu ngomongnya? kan ada babysitter. Oh jadi komunikasi Ngobrol lewat babysitter. Jadi itu tuh petugas UN lah ya. Iya, babysitter. betul. Penengah Bisa sana gitu sini. ya. Tapi minimal hubungan kamu lebih baik lah daripada tetangga kamu. Kalau tetangga kamu kan nyebut namanya aja enggak sampai mesti diganti bapak maling kundang. Iya, Kalau benar, kamu kan pasti saling menyebut nama walaupun nggak omong-omongan. Iya. Aduh. Andrew, ketiga wanita ini sekarang berubah makin cetar dan juga seksi. Spill, coba menurut lu nih Drew, gebrakan paling barbar dan kasih alasannya. Ola Ramlan, Putri Anne sama Denada. Nah ini yang mau bahas ini dulu ya udah. Gue nggak memilih mereka siapapun sih. Cuman maksud gue ini yang jadi apa ya, bisa jadi pertimbangan aneh untuk para perempuan gitu. Kenapa di saat kalian masih punya suami, kalian tidak menjaga diri kalian, untuk kalian memperbaiki diri kalian, kalian menjadi lebih cantik lagi, dandan lagi, Banyak olahraga, alasannya tuh, Andrew, atau di situ. apapun Iya. untuk suami kalian gitu loh. Iya. Kenapa di saat kalian Udah cerai. udah Iya, cerai, iya. baru kalian kayak oke, gue mau olahraga, gue mau dandan, gue mau ini, gue Nah mau itu bisa operasi. jadi Oh, banyak setuju tuh. alasannya tuh, karena kalau waktu masih suami istri, itu kan uangnya kepentingannya kan untuk the whole family. Even though, Tapi even kalau though. misalnya mereka sendiri kan sekarang, Even though you enggak, know. ada beberapa hal yang tidak membutuhkan uang kok. Kalau misalnya mau ngomongin soal uang ya, olahraga banyak yang gratis. Kalau misalnya mau dan belum tentu juga produk-produk, diizinin sama suaminya. enggak juga sih kalau Oke. Tapi gue berarti bilang. penting Gue ya, pasti berarti- suami seneng loh kalau Iya. misalnya ngelihat istrinya cantik apa segala Lu tahu macam. Berarti penting dong ngejaga diri ya. Itu Kayak- ya penting betul. Iya benar-benar. Intinya adalah lo harus menghargai diri lo di dalam rumah tangga Walaupun lu punya suami. walaupun lu punya suami. Dan Iya. Iya, take care of yourself, not for your suami, for yourself. Betul. Iya benar-benar. Kita masuk ke sebuah permainan ya, namanya siapa paling cinta. Apa nama danau terbesar di Indonesia, Dennis? Coba. Correct. 1 ton sama dengan berapa kilogram, Dave Hendrik? Hah? Pertanyaan yang susah. 1 ton? Bukannya harus 1 ton sama dengan berapa? Iya. 1 ton sama dengan berapa kilogram? 1000. 3 100.000. 1000. 1.000 ya? 1000. Ih, kamu otaknya kayak chat Emang. GPT loh. Iya makanya. Selanjutnya, Indonesia terbagi dalam berapa bagian waktu, Dave Hendrik? 3 lah. Apa Waktu aja? Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian mana sih? Waktu Indonesia bagian spill gigi. Selanjutnya, BPKB singkatan dari Andrew. Badan BP. Badan BPKB.
Badan dua. pengeluar BPK kendaraan BP. Denis. Apa ya? BPKB. BPKB, Badan Pemilikan. Nah, Bukti kepemilikan kendaraan Nah, bermotor. salah. Yang benar adalah buku pemilik kendaraan bermotor. Oh, buku. Bangunan ikonik di dunia yang dibangun sebagai tanda cinta abadi oleh suami kepada istrinya adalah Andrew. Taj Mahal. Taj Mahal. Ngapain lu angkat tangan, bro? Kan ini kuis. Oh iya, bener. Kuis. Selanjutnya, apa nama pulau terbesar di Indonesia? Denis. Pulau Samosir. terbesar. Kalimantan. Kalimantan. Jawa. Papua. Selanjutnya, Umi Kalsum adalah ibu dari penyanyi Dave Hendrik. Umi Kwari. Bukan. Ibu dari Andrew, Andika. Ya, itu dia itu tuh nanya. yang Ibunya cowok, siapa? yang cowok siapa? Nasar, KDI. Bukan. Denis. Rizal Gibran. Nggak tahu. Bukan. Ayu Ting Ting. Hah? Ayo ting. Ya Umi Kalsum, Ayu Ting Ting lah ibunya namanya. Selanjutnya, benua biru merupakan sebutan untuk benua apa, Andrew? Benua biru. Oh, Biru. Andrew, Benua tetot, Eropa? Dave. kutub. Ngetot. Iceland. Benua Kutub. Amerika. No, Benua Eropa. Gue bilang Eropa tadi. benua Nggak bilang loh. Apa warna bola biliar nomor 8, Dave Hendrik? Merah. Salah. Tunggu, Andrew diam loh. Loh, Dennis. hitam. Hitam, betul. Lanjut. Berapakah perkalian 9 kali 7, Andrew? Aduh. Berapa sih? Gue kenapa sih? Aduh, tetot. Dave Hendrik, 9 kali 7. Aku 4 kali 4 sama dengan 16 aja. Sempat tidak sempat harap Tetot, dibalas. Dennis. 63. Yes, correct. Dennis lu pinter loh. Kalau soal uang Kan cepet banget uang tuh. cepet dia. Iya kan? iya. Satu lagi. Benda apa yang punya 4 kaki tapi tidak bisa berjalan, Dennis? Meja. Andrew. Andrew kalah. berarti Oh, berarti Andrew. Andrew. Coba kasih lihat chat terakhir kamu yang pakai hati. Chat apa? Chat Chat apapun. tadi hapusin chat tahu banyak. Enggak dihapus. Enggak, ini ayah istriku lah pasti. Oh, siapa sih nama istrimu? Vio. Vio. Oh, di kontak namanya apa? Ayang apa lope apa? Ayang Kasih lihat dong Lope, profile Vio. picture kamu sama istri apa? Profile picture enggak? Kamu Aku punya sendiri panggilan lagi. saya nggak sama buat Vio? Ayang. Vio punya panggilan saya nggak buat kamu? Ayang juga. Coba lihat dong profile picture sama istri kamu. Di mana, Instagram atau WhatsApp? Di WhatsApp. Enggak ada, WhatsApp sendiri. Kasih lihat. WhatsApp sendiri. Nomor kesebang. Kalau Vio profile picture-nya apa? Sendiri juga Coba dia. lihat dong profile picture-nya. Lu demen banget sih ngeliatin Tahu, profile kepo picture banget orang. sih. Oh. Sendiri juga. Tuh. Mana sih kameranya nyala? Vio, Oke. kalau nanti tiba-tiba ada WhatsApp, kamu lihat orangnya WhatsApp kamu mukanya muka dia, blok ya saya. Blok. Run, save yourself. Pengen lihat dong foto terakhir selfie sama istri. Ada nggak ya? Ini paling kayak lagi di kereta MRT. Oh. Awas tapi dulu di jalan. Oke deh. Coba 1 sampai 10 sekarang ini kadar cintamu untuk pasanganmu sekarang berapa? 10. Concuit. Berarti tak akan hilang ya. Terima kasih Andrew. Thank you so much. Thank you. Senang banget Dennis, sama makasih kalian ya. deh. Sama-sama. Oke, jangan lupa semua pemirsa ya, Spill the Tea setiap hari Sabtu dan Minggu 11.30 siang. Oke, di mana? Di sini di Trans TV. Sampai ketemu besok.